Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Malam selalu menyimpan cerita yang tak semua orang berani dengar. Ada jalan-jalan tertentu yang siang hari terlihat biasa saja, tapi berubah menjadi penuh teror saat malam tiba. Salah satunya adalah Alas Roban, jalur yang dikenal sepi, gelap, dan penuh kisah misteri yang beredar dari mulut ke mulut. Banyak yang bilang tidak semua yang kita lihat di sana adalah manusia. Dan malam ini kita akan mendengar kisah seseorang yang mengalami sendiri kejadian mengerikan saat melintas di sana. Pastikan kalian menonton sampai akhir, karena yang terjadi setelahnya mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali untuk melewati jalan ini sendirian di malam hari. Malam itu, jalanan di Alas Roban terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya suara mesin motor tua milik Ardi yang memecah kesunyian, disertai desiran angin yang menggesek pepohonan tinggi di kanan kiri jalan. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Ardi sebenarnya tidak ingin melewati jalur ini, tapi jalan ini adalah satu-satunya rute tercepat untuk pulang ke rumahnya di kota. Ia baru saja pulang dari mengantar barang, dan jika memutar, ia bisa tiba menjelang subuh. Cuma hutan biasa, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun semakin jauh ia masuk, suasana berubah. Lampu jalan mulai jarang, kabut tipis turun perlahan, membuat jarak pandang semakin pendek. Hanya cahaya lampu motor yang menjadi satu-satunya penerang. Lalu, dari kaca spionnya, Ardi melihat sesuatu. Sebuah cahaya. Awalnya, ia mengira itu motor lain. Tapi anehnya, cahaya itu terlalu redup dan tidak terdengar suara mesin. Ardi mempercepat laju motornya. Cahaya itu ikut mempercepat. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Ia menoleh sekilas ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia kembali melihat spion, cahaya itu muncul lagi, lebih dekat. Kini bukan sekadar cahaya, seperti lampu kendaraan, tapi melayang sedikit lebih tinggi dari biasanya. Ini nggak beres, bisiknya. Ardi mencoba tetap tenang. Ia terus melaju tanpa berhenti. Tapi tiba-tiba mesin motornya mati. Jangan sekarang, paniknya. Motor itu berhenti di tengah jalan gelap, diapit hutan yang seakan menatapnya dari segala arah. Dan saat itu suasana benar-benar sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya napas Ardi yang terdengar berat. Lalu terdengar langkah kaki perlahan dari belakang. Ardi tidak berani menoleh. Langkah itu semakin dekat hingga terasa tepat di belakangnya. Dan tiba-tiba lampu di spion menyala terang. Dengan gemetar,
Ardi memberanikan diri melihat. Yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Bukan motor, bukan mobil, tapi seorang wanita berdiri di tengah jalan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya lusuh, seperti kain kafan yang kotor. Namun, yang paling mengerikan, di tangannya, ia memegang sebuah lampu tua yang menjadi sumber cahaya itu. Perlahan, kepala wanita itu terangkat. Wajahnya pucat, dengan mata hitam kosong, dan mulutnya tersenyum. "Mas, ikut saya." Suara itu lirih, tapi terdengar jelas di telinga Ardi. Seketika tubuhnya dingin. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Wanita itu melangkah, mendekat. 1 langkah, 2 langkah, semakin dekat. Tiba-tiba mesin motor Ardi menyala sendiri. Tanpa berpikir panjang, Ardi langsung menarik gas sekuat tenaga. Motor melaju kencang menembus kabut. Ia tidak berani melihat ke belakang. Tidak sekalipun. Beberapa menit kemudian, ia akhirnya keluar dari kawasan alas roban lampu-lampu. Jalan kembali terlihat. Suara kehidupan mulai terdengar lagi. Ardi berhenti di pinggir jalan. Tubuhnya gemetar hebat. Dengan napas tersengal, ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia menunduk, ia melihat sesuatu di jok belakang motornya. Sebuah lampu tua masih menyala. Dan dari pantulan kaca spion, wanita itu kini duduk di belakangnya, tersenyum. Itulah kisah mengerikan yang terjadi di alas roban, tempat yang hingga kini masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Percaya atau tidak, terkadang ada sesuatu yang mengikuti kita tanpa kita sadari. Jika kalian pernah mengalami kejadian seram seperti ini, tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Sekian cerita horor kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Ingat, kalau kalian melewati jalan sepi di malam hari, pastikan kalian tidak benar-benar sendirian.